Saya Lilian Mutiara, NIM G00239095. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang review abdomen. Yang pertama, tentang lapisan pada dinding abdomen secara anterior dan posterior. Jadi yang jelas di sini juga ada kulit. Pada bagian anterior tuh ada kulit, ada fascia superficialis, yang dimana fascia superficialis ini akan membagi menjadi fascia carpa dan fascia scarpa. Kemudian ada fascia profunda, lalu kemudian ada fascia transversalis, fascia extraperitonealis yaitu jaringan lemak, dan peritoneum parietal. Kemudian pada bagian posteriornya ada bagian posteriornya ada kulit, lalu di bawahnya lagi ada fascia superficialis dorsi. Nah, di bawahnya fascia superficialis dorsi ini ada jaringan otot, kemudian ada fascia extraperitonealis yaitu jaringan lemak, lalu paling bawah sendiri ada peritoneum parietal. Di sini nggak bisa ditunjukkan sayangnya. Kemudian tahu musculus yang ada pada abdomen. Akan dibuka. Nah, di sini terlihat di sini ada musculus obliquus exterius abdominis. Lalu di sini ada musculus rectus abdominis. Lalu di sini ada musculus obliquus internus abdominis. Kita coba. Untuk pada bagian posteriornya ada latissimus dorsi, destra dan sinistra. Jika dibuka lagi, ini ada lapisan lagi di bawahnya, yaitu musculus transversus abdominis. Kalau dibuka lagi sudah masuk ke organ dalamnya. Karena kalau latissimus dorsi dibuka, ini ada musculus serratus posterior inferior, destra sinistra. Kemudian ada musculus longissimus thoracis. Di sini ada musculus quadratus lumborum. Lalu ini musculus iliocostalis lumborum. Di sini juga ada ligamentum yaitu linea alba. Kalau dibuka lagi mungkin ada lagi ya. Ini ada musculi intercostales externi. Di bawahnya ini ada diafragma. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rectum.
Ini terlihat di sini. Nah, rektum terbagi menjadi dua, yaitu rektum proprium dan kanalis analis. Itu rektum proprium sini, kanalis analis sini. Nah, sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan flexura perinalalis atau flexura anorektal. Nah, kolon berbentuk S jika dari lateral. Flexura anorektal membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis, bagian dari elevator ani. Saat defekasi, flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal kanal. Sisi dalamnya, yaitu tunica mucosa, terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plicae transversalis recti atau Houston. Di bawah lipatan ini, rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani, dan ligamen anocochegal ampula recti memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Hal ini menjadikan ampula recti sebagai elemen penting lain yang mempertahankan kontinensi tinja. Zona transisi dari rektum ke kanalis analis ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plicae transversalis recti menjadi plicae longitudinal anal kanal. Lalu tentang analis kanalis ya sama aja. Ini terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Anal kanal dibagi menjadi 3 segmen. Pertama ada zona kolumnaris yang terdiri dari lipatan longitudinal atau kolumna rectalis atau analis morgagni yang dibentuk dari korpus cavernosum. Epitelnya kolumner atau kuboid. Nah, background analis adalah epitelium kompleks dan kranifikasi yang menimbulkan zona putih di mukosa, zona alba. Garis superior pada zona ini disebut linea pectinat. Istilah medisnya liana dentata. Garis bergerigi mengikuti katup anal. Pada bagian ini terdapat vulva analis. Lalu ada zona kutanea, adalah kulit eksternal, dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Zona hemoroidalis ada tempat yang mungkin terjadi spindular hemoroid karena pelebaran vena hemoroidalis. Internal hemoroid terjadi di atas linea pectinat, sedangkan eksternal hemoroid terjadi di bawah linea pectinat. Pada permukaan dari kanalis analis ini ditemukan kolumna rectalis atau analis, yaitu morgagni, yang merupakan 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuskular arteri rectalis superior. Lalu ada vulva analis yang merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian kaudal. Lalu ada sinus rectalis yang merupakan cekungan di antara vulvae analis. Otot-ototnya juga ada pada analis ini. Saya coba dilihat ya. Yaitu ada anal sphincter, musculus sphincter ani internus. Nah, selain ini juga ada musculus corrugator ani, musculus sphincter ani externus, dan musculus puborectalis. Ini musculus pubococcygenius, musculus sphincter ani externusnya di sini. Dan ini musculus ilococcygenius. Kemudian saya akan menjelaskan tentang vaskularisasinya. Mana ya? Nah ini. Nah, sini. Untuk arterinya, rektum ini dilalui oleh arteri rectalis superior cabang arteri mesenterica inferior. Lalu ada arteri rectalis media cabang arteri iliaca interna. Lalu ada arteri rectalis inferior cabang dari arteri iliaca interna.
Untuk venanya ada vena rectalis superior yang beranastomosis dengan vena rectalis media et inferior yang akan bermuara menuju ke vena porta hepatis. Pada awal kanal, drainase vena yang terletak di atas linea pactinet akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawah linea pactinet akan bermuara ke vena cava inferior. Lalu ada inervasinya juga. Nah, rektum anal ini diinervasi oleh saraf simpatisnya, yaitu nervus planconumbalis. Sementara untuk saraf parasimpatisnya nervus planiki pelvici atau nervus erytheus. Nah, rektum pada bagian bawah caudal juga mendapat inervasi dari cabang plexus, yaitu nervus pudendus yang disebut nervus hemorrhoides inferior. Nih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peritoneum. Peritoneum itu merupakan salah lapisan itu salah satu lapisan yang melapisi abdomen. Nah, peritoneum dibedakan menjadi dua, yaitu ada peritoneum parietal, lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Lalu ada juga peritoneum visceral. Itu lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ yang disebut organ retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ yang disebut dengan intraperitoneal. Kedua lapisan peritoneum ini membentuk satu rongga yang disebut cavum peritonei atau peritoneal cavity. Dalam keadaan normal, cavum ini berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan, serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti akibat adanya perputaran saat embrional. Pada saat dewasa, cavum peritonei tidak lagi merupakan salah satu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan sehingga dikenal dengan cavum peritoneal mayor dan cavum peritoneal minor. Kedua cavum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiploica Winslowi. Peritoneum adalah suatu lapisan tipis dan licin. Fungsi peritoneum antara lain sebagai pelumas yang mencegah gesekan antar viscera abdomen, juga menyimpan lemak dan mempertahankan terhadap infeksi dan sebagai alat penggantung organ viscera. Juga mempercepat absorpsi obat-obat dimasukkan secara intraperitoneal. Selanjutnya selanjutnya ada dua jenis organ, yaitu organ intraperitoneal dan organ retroperitoneal. Untuk organ intraperitonealnya ada organ yang seluruh permukaannya dilapisi peritoneum dan berada pada kavitas peritonealis. Organ ini meliputi gaster, duodenum, pars superior, jejunum, ileum, appendix, vermiformis, kolon transversin, kolon sigmoida, cauda, pankreas, lien, dan hepar. Sementara pada viscera atau organ retroperitoneal yang berada di luar kavitas peritoneum, dilapisi peritoneum hanya pada permukaan anteriornya saja, bukan di seluruh permukaan seperti organ intraperitoneal. Untuk organ-organnya ada disingkat jadi Sack-Pooker.
S suprarenal gland, lalu A aorta, D duodenum kecuali pada part superiornya karena part superior ada di intraperitoneal, lalu ada pankreas kecuali bagian kaudanya, lalu ada ureter, lalu ada colon ascendent and descendant, lalu ada kidney, ada esophagus dan rectum. Kemudian terkait duplikator peritoneal. Duplikator peritoneal terbagi menjadi 3, yaitu ada mesentery atau alat penggantung peritonei, ada omentum, ada ligamentum peritoneum. Untuk mesenterium ini tempat melekatnya viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya pada kolon ada mesokolom, pada intestium tenue ada mesenterium, pada appendix ada mesoappendix atau mesenteriolum. Nah, mesenteriolum. Lalu untuk omentum ini membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Jenisnya ada omentum majus dan omentum minus. Untuk omentum majus seperti ini bentuknya seperti tirai dan disusun oleh 4 ligamentum. Ada ligamentum gastropherenica, ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastrocolica, ligamentum splenorenal. Lalu untuk omentum minusnya itu disusun oleh cuma 2 ligamentum, ada ligamentum hepaduodenal dan ligamentum gastrohepatica. Lalu terkait omentum majus yang berasal dari mesenterium dorsalis merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura major gaster dan duodenum part superior. Omentum ini berbentuk seperti tirai, di mana omentum ini turun menutupi colon transversum dan intestinum tenue jejunum ileum, kemudian melipat ke belakang dan melekat pada bagian atas dari mesokolon transversum. Lebih lanjutnya, terdapat 2 arteri dan vena yang berada pada omentum majus, yaitu AV gastromentalis epipleuca destra dan AV gastromentalis epiploica sinistra. Untuk omentum minusnya itu berasal dari mesenterium ventralis yang merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum part superior menuju facies inferior dan hepar. Lalu ada ligamennya. Ligamentum peritonei itu melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Dan beberapa ligamentum ini ada dari hepar, ada ligamen falciforme, ligamen hepatoduodenal, ligamen gastrohepatica, dan pada gaster itu ada ligamen gastroplenica, ligamen gastrosplenica, dan ligamen gastrocolica. Sekian dari saya, terima kasih.